Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ustaz J. Pada kali ini kita akan membahas tentang babul i'rab. Sedangkan beberapa video sebelumnya sudah kita bahas tentang babul kalam. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Babul i'rabi. Al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalimi li ikhtilafil awamili dakhilati 'alaiha lafzan aw taqdiran. Bermula i'rab, bermula ini itu bab i'rab. Bermula i'rab, dianya i'rab itu perubahan pada akhir kalimat karena bersalahan amil yang masuk di atasnya pada lafaz ataupun pada takdir. Jadi penjelasannya, yang dikatakan dengan i'rab adalah terjadi perubahan pada akhir kalimat. Contoh kalimat: Zaid. Ini adalah satu kalimat. Yang dikatakan dengan i'rab adalah perubahan pada akhir kalimat. Daripada yang pertama kita baca Zaidun. Daripada Zaidun menjadi Zaidi. Daripada Zaidin menjadi Zaidan. Itu adalah terjadi perubahan. Nah, perubahan terjadi perubahan pada akhir kalimat. Yang pertama baca Zaidun. Yang kedua kita bacakan Zaidi. Zaidi. Tiga kita bacakan Zaida. Ya. Daripada Zaidu menjadi Zaidi, daripada Zaidi menjadi Zaida. Ini adalah gambaran terjadi perubahan pada akhir kalimat. Nah, contoh Amrun. Amrun, Amrin menjadi Amran. Bakrun, Bakrun, Bakrin, Bakran. Itu adalah bentuk terjadi perubahan pada akhir kalimatnya. Ya, yang dikatakan dengan kalimat adalah satu perkataan ataupun qaulun mufradun. Ya, terjadi perubahan pada akhir kalimat. I'rab adalah perubahan pada akhir kalimat. Mengapa terjadi perubahan? Mengapa terjadi perubahan? Karena bersalahan amil yang masuk di atasnya. Ya, karena bergantian amil. Nah, amil adalah, kita surah apakah yang dikatakan dengan amil. Amil adalah Amil adalah yang tukang memberi baris kalimat sesudahnya. Itu yang dikatakan dengan amil. Amil adalah yang tukang membaris kalimat sesudahnya. Contoh fi. Jadi fi ini adalah amil. Dia fungsinya memberi baris kalimat sesudahnya. Fi Zaidin. Jadi disebabkan ada fi, maka harus kita bacakan dengan Zaidin. Tidak boleh Zaidan dan tidak boleh Zaidun. Mengapa? Karena fi di dalam video sebelumnya fi termasuk dalam huruf khafat. Nah, huruf khafat. Fi termasuk dalam huruf khafat, yang mana kerja daripada huruf khafat adalah membariskan kalimat, membariskan kasrah kalimat sesudahnya. Nah, itu yang dikatakan dengan amil. Amil adalah fungsinya membariskan kalimat sesudahnya. Nah, amil banyak, bukan satu. Ini cuma contoh, yaitu fi. Jadi kesimpulannya, mengapa terjadi perubahan pada akhir kalimat daripada Zaidan menjadi Zaidin, Zaidin menjadi Zaidun, Amran menjadi Amrin, Amri menjadi Amrun.
Bakrun menjadi bakrin, bakri menjadi bakrun. Allahi, Allaha, Allahu. Kita melihat di dalam Al-Quran ada yang bacanya Allahi, Allahu, Allaha. Mengapa terjadi perubahan pada barisnya? Sekali-kali Allahu, sekali-kali Allahi, sekali-kali Allah, Allaha. Karena dia bergantian amil yang masuk di atasnya. Contoh. Contoh alhamdulillah. 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 Dulillahi. Ya. Allahus samad. Allahus samad. Allah. Allahu. Ya. Mana lagi? Misalnya Allahul ladzi. Ya. Sekali-kali ada dibacakan dengan Allahi dan Allah, Allahu. Mengapa terjadi perubahan pada akhir kalimat? Ini adalah satu kalimat. Lafaz Allah adalah satu kalimat. Ya. Mengapa terjadi perubahan pada akhir kalimat? Karena terjadi karena bersalahan. Maksud bersalahan bergantian amil yang memasuki di atasnya. Di atasnya kalimat. Ya. Yang dikatakan dengan amil adalah yang tukang memberi baris kalimat sesudahnya. Contoh Allahi. Mengapa dibacakan dengan Allahi? Karena di belakangnya ada huruf jar iaitu li. Lam. Li ini asal-asalnya adalah Allah. Bersambung dengan lam menjadi lillah. Ya, jadi lam ini adalah huruf khafat. Huruf khafat. Yang mana fungsi daripada huruf khafat adalah membariskan kasrah kalimat sesudahnya. Maka jadilah lillah. Ini adalah Allahu. Allahu kenapa dibacakan dengan baris dhammah? Jadi daripada Allahi menjadi Allah. Allah. Terjadi perubahan pada akhir kalimat. Kenapa? Karena bersalahan amil yang masuk di atasnya. Kalau Allahi, karena kalau kita bacakan Allahi, di belakangnya udah ada lam. Asal-asalnya li Allah digabungkan menjadi lillah. Jadi lam ini adalah huruf khafat, yang mana fungsi daripada huruf khafat adalah membaris kasrahkan kalimat sesudahnya. Allah adalah satu kalimat. Jadi di belakangnya sudah ada lam, maka bacaannya adalah lillah. Dan Allahu. Kenapa daripada Allahi menjadi Allahu? Karena Allahu ini di belakangnya adalah amil. Ada yang namanya amil. Ya, ini adalah termasuk daripada amil maknawi. Ya, amil maknawi. Ya, jadi kesimpulannya sahabat, terjadi perubahan pada akhir kalimat daripada Zaidan menjadi Zaidin. Kenapa? Sekali-kali kita berjumpa Zaidun, sekali-kali Zaidin, sekali-kali Zaidan, sekali-kali Allahi, sekali-kali Allaha dan Allahu. Mengapa terjadi perubahan pada akhir kalimat? Karena bersalahan amil yang masuk di atasnya. Ya. Karena bersalahan amil yang masuk di atasnya. Contoh lagi. Yang sering kita jumpa. Lafaz Allah. Lafaz Allah. Kalau cuma satu lafaz Allah, bebas mau baca Allahi, Allaha ataupun Allahu. Allahus samad. Nah. Samad. Jadi lafaz Allahu ini boleh kita sekarang lafaz Allah. Misalnya lafaz Allah satu. Apabila masuk di belakangnya fi, maka menjadi waris fillahi. Ya. Kalau masuk di belakangnya innallaha, karena inna tersebut adalah amil. Fungsi daripada inna membariskan nasab
kalimat sesudahnya, maka berbaris patah. Contoh kana, kanallahu. Fungsi dari kana adalah amil, fungsi daripada kana adalah membaris rafa'kan kalimat sesudahnya. Berarti kanallah, kanallahu. Jadi kesimpulannya yang dikatakan dengan i'rab terjadi perubahan pada akhir kalimat daripada Allahi menjadi Allaha, daripada Allaha menjadi Allahu. Lantas mengapa terjadi perubahan? Karena bergantian amil yang masuk padanya. Sekali-kali masuk di belakang Allah fi, maka fi huruf amil khafat. Fungsi daripada amil khafat membaris kasrahkan kalimat sesudahnya. Sekali-kali kita berjumpa Allah innallaha, karena kenapa ada dibacakan innallaha? Karena sudah dimasuki oleh inna. Inna adalah amil nasab, maksudnya menasabkan kalimat sesudahnya. Allah satu kalimat. Dan Allahu, mengapa? Karena fungsinya adalah membaris rafa'kan kalimat sesudahnya ataupun membaris dhammahkan kalimat sesudahnya, maka Allahu. Jadi itulah yang dikatakan dengan i'rab adalah terjadi perubahan pada akhir kalimat karena bersalahan amil yang memasuki di atasnya. Lafzan atau taqdiran. Boleh jadi perubahan tersebut pada lafaz dan boleh jadi perubahan tersebut pada takdir. Tagayyur. Tagayyur ada dua. Yang pertama tagayyur pada lafaz. Lafaz ataupun takdir. Kalau pada lafaz adalah yang dikatakan terjadi perubahan pada lafaz huwa ma yadhharu asruhu asruhu fi kalimat fi akhir kalimatin. Fi akhiril kalimatin. Yang dikatakan perubahan pada lafzan adalah perubahan ada dua, ada perubahan pada lafaz ataupun perubahan pada takdir. Kalau perubahan pada lafaz adalah barang-barang yang nampaklah bekasnya barang pada akhir kalimat. Contoh Zaidin. Contoh Zaid. Zaid apabila masuk fi maka Zaidin. Masuk kana di belakangnya Zaidun. Masuk inna di belakangnya maka Zaidan. Nampak perubahan pada akhir kalimat. Ini adalah bentuk perubahan pada lafaz. Barang-barang yang nampaklah bekasnya barang pada akhir kalimat. Kalau perubahan pada takdir sebalik. Barang-barang yang tidak nampaklah perubahannya barang pada akhir kalimat. Itu dinamakan dengan perubahan pada takdir. Contoh pada takdir Musa. Musa ini dikatakan dengan perubahan pada takdir. Masuk di belakangnya fi amil khafat. Yang mana amil khafat membariskan kasrah kalimat sesudahnya, dia tetap Musa. Ini dinamakan dengan perubahan pada takdir. Tidak nampak, tidak terlihat perubahannya, tetapi dia sudah berubah. Misalnya di belakang Musa dimasuki oleh kana Musa. Tetap kana Musa. Misalnya di belakang Musa sudah ada inna Musa, juga inna Musa. Tidak boleh inna musi, tidak boleh inna musu, karena Musa ini perubahannya pada takdir. Jadi begitulah kesimpulannya sahabat. Yang dikatakan dengan i'rab adalah terjadi perubahan pada akhir kalimat karena bersalahan amil yang memasuki di atasnya pada lafaz ataupun pada takdir. Sekali lagi, akhir kalimat. Kita ulangi. Terjadi perubahan pada akhir kalimat. Zaidun.
Zid. Zid adalah satu kalimat. Terjadi perubahan pada akhir kalimat daripada Zaidan menjadi Zaidin, menjadi Zaidun dan Dindun. Kenapa terjadi perubahan? Karena bergantian amil yang memasuki di atasnya. Kalau masuk fi, maka Zaidin. Kalau masuk kana, maka Zaidun. Kalau masuk inna Zaid, maka harus kita baca inna Zaidan. Mengapa terjadi perubahan? Karena bergantian amil. Ya, kalau amil in, maka Zaidan. Kalau amil fi, maka Zaidin. Kalau amil kana, maka Zaidun. Amil adalah memberi baris kalimat sesudahnya. Pemberi baris kalimat sesudahnya. Ya, boleh jadi perubahan tersebut pada lafaz ataupun perubahan tersebut pada takdir. Contoh pada lafaz Zaidan, contoh pada takdir Musa. Ya. Bagaimana sahabat? Nah, jadi sebelum kita melanjutkan aksam kalam, aksamhu, kita akan bahas sedikit tentang permasalahan amil. Nah, apakah itu amil? Amil adalah pemberi baris kalimat sesudahnya. Pemberi baris kalimat yang lain. Pembaris lah. Kita bikin ta'rifnya adalah pembaris. Pembarisnya amil adalah pembaris. Contoh babu. Kenapa dibaca babu? Karena ada amil yang tukang memberi barisnya babu. Kenapa dibaca al-i'rabu? Sedangkan ini al-i'rabi. Ini adalah i'rabu. Ini berbeda amil. Kalau i'rabi, amilnya adalah amil maknawi. Amilnya adalah karena dia jatuh antara mudhaf dan mudhaf ilaih. Babu ini yang tukang membariskan i'rabi. Sedangkan ini i'rabu karena i'rabu ini ada amil yang tukang pembarisnya. Amil yang tukang pembarisnya dinamakan dengan amil ibtidah. Amil terbagi dua. Jangan lupa sahabat, amil adalah pembaris kalimat yang lain. Nah, amil ada dua, lafzi dan maknawi. Nah, amil ada dua adalah yang pertama dikatakan dengan amil lafzi, yang kedua amil maknawi. Contoh amil lafzi. Fi, inna, dan kana. Ini cuma sebagian. Yang dikatakan dengan amil lafzi adalah amilnya terlihat. Fi Zaidin. Disebabkan ada fi, maka harus kita baca Zaidin. Karena fi adalah amil yang dikatakan dengan amil pembaris kalimat sesudahnya. Zaidin satu kalimat. Misalnya inna Zaidan. Inna Zaidan. Karena inna ini adalah amil yang dikatakan dengan amil pembaris kalimat sesudahnya. Inna adalah amil lafzi. Mengapa? Karena dia terlihat. Ya, begitu pula dengan kana Zaidun. Ya, kana juga amil lafzi dan amil lafzi dia. Ya. Karena sahabat, yang dikatakan dengan amil adalah pemberi baris kalimat sesudahnya. Daripada Zaidin menjadi Zaidan, maka menjadi Zaidun. Kenapa? Karena bergantian amil. Kalau Zaidin berarti fi di belakangnya. Kalau inna berarti Zaidan, kana berarti Zaidun. Ini dinamakan dengan amil lafzi. Maksud daripada amil lafzi, amil yang terlihat. Amil yang terlihat. Kalau amil maknawi adalah amil yang tidak terlihat. Amil maknawi tidak terlihat, dia terbagi dua. Yang pertama ibtidah. Yang kedua tajarud. Ini amil ibtidah dan
Amil ma'nawi ada dua, ibtida dan tajarrud. Contoh al-i'rabu. Al-i'rabu kenapa dibacakan dengan al-i'rabu sedangkan yang pertama dibacakan dengan al-i'rabi? Karena al-i'rabu ini ada amil ma'nawi, di belakangnya ada amil ma'nawi. Amil ma'nawi adalah amil yang tidak terlihat. Tidak terlihat. Nah, amil ma'nawi adalah amil yang tidak terlihat. Amil ma'nawi, amil yang tidak terlihat. Ya, jadi al-i'rabu ini di belakangnya ada amil ma'nawi, ada amil ma'nawi yang ibtida. Kenapa? Yang ibtida kenapa tidak tajarrud? Karena ibtida masuk pada isim. Nah, contoh yang pertama, contoh Zaidun qaimun. Zaidun qaimun. Kenapa dibacakan dengan Zaidun? Karena dia di belakangnya ada amil ma'nawi, amil yang tidak terlihat, dan amil tersebut amil ibtida. Maksud daripada ibtida jatuh pada permulaan. Jatuh pada mula. Nah, jatuh pada permulaan. Ya. Kalau misalnya masuk fi, di belakangnya udah ada fi, Zaidun ini tidak jatuh lagi pada permulaan karena permulaannya udah ada fi, maka harus kita bacakan Zaidin. Nah, tidak boleh lagi Zaidun karena dia tidak lagi jatuh pada permulaan. Maka harus baca Zaidin. Kenapa tidak Zaidan? Karena fi ini adalah amil khafad. Yang mana maksud daripada amil khafad? Memberi kasrahkan kalimat sesudahnya. Ya, maka harus dibacakan dengan Zaidin. Ya. Sekali lagi, amil ma'nawi ada dua. Yang pertama amil ibtida. Maksud daripada amil ibtida, dia jatuh pada permulaan. Contoh al-i'rabu. Ini kan cuma judul. Al-i'rabu jatuh ke mubtada. Dia al-i'rabu harus dibaca al-i'rabu karena di belakangnya ada amil ibtida. Maksud daripada amil ibtida jatuh pada permulaan. Misalnya hilang judul al-i'rabu. Ya, karena di belakangnya ada amil ibtida. Amil ma'nawi yang ibtida. Kalau amil tajarrud, dia masuk pada fi'il. Masuk pada fi'il. Amil ibtida dia masuk pada isim. Ya, amil ibtida masuk pada isim, amil tajarrud masuk pada fi'il. Nah, contoh fi'il yaf'alu. 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 Kenapa dibacakan dengan yaf'alu? Karena di belakangnya ada amil tajarrud. Ada amil tajarrud. Maksud daripada amil tajarrud adalah amil yang sunyi. Amil yang sunyi daripada amil nasab dan amil jazam. Sunyi daripada inna dan lam. Lam. Di belakang yaf'alu tidak ada an dan di belakang yaf'alu tidak ada lam, maka harus dibacakan dengan yaf'alu. Kenapa? Karena dia tidak ada an dan tidak ada lam. Jadi yaf'alu ini kenapa dibaca yaf'alu? Karena amil tajarrud. Maksud daripada tajarrud sunyi. Maksud daripada sunyi tidak ada amil yang tukang penasaf dan tidak ada amil yang tukang pejazam. Nasab adalah fathah, jazam adalah sukun. Itu pembahasan daripada amil. Amil ada dua, amil lafzi ataupun amil ma'nawi. Jadi surah kesimpulannya sahabat, yang dikatakan dengan i'rab adalah perubahan pada akhir kalimat karena bersalahan amil yang masuk di atasnya pada lafaz maupun pada takdir. Perubahan pada akhir kalimat daripada Zaidan menjadi Zaidin menjadi Zaidun. Ya, Zaidan menjadi Zaidin menjadi Zaidun.
Zaidan, Zaidin, Zaidun. Ini adalah perubahan pada akhir kalimat. Kenapa dia berubah daripada Zaidan menjadi Zaidin, daripada Zaidin menjadi Zaidun? Karena bersalahan amal yang masuk di atasnya. Kalau fi maka Zaidin. Kalau kana maka Zaidun. Kalau inna maka Zaidan. Inna Zaidan. Lafzan atau takdiran, perubahannya pada lafaz ataupun pada takdir. Tadi sudah ada kita bahas tentang lafaz. Perubahan pada lafaz adalah nampak perubahannya daripada Zaidan menjadi Zaidin, daripada Zaidin menjadi Zaidun, nampak perubahannya. Kalau yang perubahan pada takdir tidak nampak, seperti Musa. Musa, amil apa saja, fi Musa, kana Musa, inna Musa, ini perubahan pada takdiri. Saya rasa sudah dapat dimengerti. Selanjutnya kita aqsam. Aqsamuhu arba'atun raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun. Falil asma'i min zalika raf'un wa nasbun wal khafdun wa la jazama fiha. Wali af'ali min zalika raf'un wa nasbu wa jazmu wa la khafda fiha. Jadi i'rab terbagi menjadi 4. Perubahan i'rab adalah perubahan. I'rab ada 4. Yang pertama rafa, nasab, khafad, jazam. I'rab adalah 4. Yang pertama rafa, nasab, khafad, dan jazam. I'rab kan terjadi perubahannya daripada rafa menjadi nasab, daripada nasab menjadi khafad, daripada khafad menjadi jazam. Ini perubahan daripada Zaidun daripada rafa menjadi nasab Zaidan, daripada nasab menjadi khafad Zaidin. Ini adalah perubahan i'rabnya. I'rab terbagi menjadi 4, rafa, nasab, khafad, dan jazam. Kalau isim, perbedaan isim. Kalau isim dia cuman ada 3, rafa, nasab, dan khafad. Kalau fi'il juga ada 3, rafa, nasab, dan jazam. Contoh Zaid. Contoh isim Zaidun. Contoh fi'il yaf'alu. Zaidin menjadi Zaidun, menjadi Zaidin, dan menjadi Zaida. Zaidin, Zaidun, Zaida. Zaidun menjadi Zaida, menjadi Zaidin. Karena sudah terjadi perubahan pada akhir kalimat. Daripada rafa berubah menjadi nasab, daripada nasab berubah menjadi khafad. Kenapa terjadi perubahan? Karena bersalahan amil yang memasuki di atasnya. Kalau amil fi maka Zaidin, kalau amil kana maka Zaidun, kalau amil inna maka inna Zaidan. Ini pada isim. Kalau pada fi'il dia cuma ada 3, rafa, nasab, dan jazam. Karena perbedaan antara isim dengan fi'il, fi'il mempunyai baris sukun, sedangkan fi'il mempunyai baris sukun dan tidak mempunyai baris kasrah. Kalau isim mempunyai baris kasrah, tidak mempunyai baris sukun. Perbedaan antara fi'il dengan isim. Isim mempunyai baris kasrah, tidak mempunyai baris sukun. Fi'il mempunyai baris sukun, tidak mempunyai baris kasrah. Contoh yaf'alu. Daripada yaf'alu menjadi yaf'ala. Daripada yaf'ala menjadi yaf'al. Kan terjadi perubahan pada akhir kalimat. Kalau misalnya tidak ada apa-apa, yaf'alu, tidak ada apa-apa,
di belakangnya, maka harus dibacakan dengan yaf'alu. Kalau udah ada di belakangnya lan, la yaf'ala, harus dibacakan dengan la yaf'ala kalau dimasukkan oleh lan. Kalau di belakangnya lam yaf'al, lam yaf'al, karena dimasukkan oleh lam. Lam adalah amil pejazam. Amil pejazam yang dikatakan dengan amil adalah membaris kalimat sesudahnya. Jazam adalah membaris kalimat jazam sesudahnya. Ini adalah lam. Kalau lan, dia juga amil yang dikatakan dengan amil membariskan kalimat sesudahnya. Kalau dia amil nasab, berarti membaris nasab kalimat sesudahnya. La yaf'ala dan lam yaf'al. Kalau tidak ada apa-apa di belakang yaf'ala, maka harus dibacakan dengan yaf'alu. Dinamakan dengan amil tajarud. Sunyi. Amil sunyi. Maksud sunyi, sunyi daripada lam dan sunyi daripada lan. Jadi kesimpulannya, pada isim cuma ada 3. Rafa', nasab, dan khafat, tidak ada jazam. Pada fi'il cuma ada 3. Rafa', nasab, jazam, tidak ada khafat. Begitu sahabat. Jadi cukup sampai di sini penyampaiannya. InsyaAllah sudah dapat dimengerti. InsyaAllah besok seterusnya dalam video berikutnya kita akan membahas tentang bab ma'rifah alamat i'rab. Wallahu a'lam bishawab.